Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saruhat saruha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu, para sepuh bini sepuh lan sedaya jamaah salat subuh ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo sarang-sarang kita ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang cerah niki kita masih dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Tanda niki adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, itu bukan hamba tersebut diberikan kekayaan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika Allah menyayangi seorang hamba, itu bukan berarti ketika hamba tersebut diberikan kehidupan yang mewah, kekayaan yang berlimpah. Tetapi tanda kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, manakala hamba tersebut selalu disibukkan untuk amal-amal yang baik, mudah untuk melaksanakan perintahnya Allah. Itulah tanda ketika Allah sayang kepada seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ketika Allah menghendaki hal-hal yang baik kepada seorang hamba, tanda ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan difahamkan dalam masalah agama. Orang itu beda antara tahu dan paham. Kalau orang tahu itu hanya sekedar tahu, tapi kalau faham orang tersebut tahu dan dimudahkan untuk beramal, itu namanya paham. Maka ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah menyayangi seorang hamba, tandanya adalah ketika hamba tersebut mudah untuk mengamalkan agama. Salawat dan salam marilah kita selalu haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bahil niku, nek menurut jenengan sinten orang yang bahil niku? Orang yang pelit niku sinten? Pelit niku napa to? Wis macem-macem, ana sing nek diutangi ora oleh. Ana napa? Jaluki ora oleh. Niku pelit. Pelit menurut napa nggih? Versine awak dhewe nggih. Tapi nek pelit menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu orang yang ketika namaku yaitu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut di hadapannya tetapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Niki orang yang pelit. Bagaimana tidak pelit? Rasulullah niku sampun berjuang memperjuangkan kita setiap hari dulu berjuang bagaimana anak turun bayi yang terlahir dari umatnya Rasulullah niki bisa masuk surganya Allah, selamat dari api nerakanya. Kok kita tidak mau bersolawat untuk orang yang berjuang mati-matian memikirkan kehidupan kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau solawat sepindah mawon niku Gusti Allah membalas 10 kali solawat, membalas 10 kali solawat. Solawatan
Kita mau bersolawat sekali saja niku Gusti Allah balas 10 kali. Malaikat nggih solawat. Ing ayat disebutkan huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Huwallazi, dialah yang mau bersolawat, membalas solawat ke atas kalian, solawat yang kalian ucapkan. Awak dhewe purun maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, niku Gusti Allah balas 10 kali. Para malaikat juga ikut membalas solawat kita. Nah, maknanya solawat dari Allah untuk kita niku nopo? Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya ataupun yang terang benderang. Habis gelap terbitlah terang niku minadh-dhulumati ilan nur. Sing jenengane gelap niku macam-macam. Ana wong niku sing gelap pancen gelap wajahe nggih enten mrengut mawon tekan. Enten sing gelap pikirane nggih enten. Enten apa mboten? Kathah. Wong gelap pikirane kathah. Enten sing gelap atine nggih gelap nggih kathah. Wis mungkin kakean pikir, kakean masalah, kakean butuh, mikir butuh niku saged ndadekke pikirane peteng, atine peteng. Nah, nek tiyang niku kok purun mau sholawat, insyaallah diparingi padang. Misal wong niku lagi kathah utange, enten sing kathah utange. Kathah. Wong niku kok kathah utange, ya to? Niku teko disolawati mawon. Insyaallah utange nggih tetep. Insyaallah utange tetep ning pikirane padang, atine padang. Nah niku berkahipun maos selawat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat niki adalah perkawis yang penting. Makane kita niki pagi-pagi ngenten niki saged napa? Diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah niki adalah salah satu karunia yang luar biasa dari Allah. Hanya orang-orang pilihan yang bisa digerakkan hatinya untuk napa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang Masya Allah bergelimpangan dosa tetapi diizinkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah salah satu karunia yang luar biasa. Nek semisal, ini namung semisal, kemarin pas Starling niku Pak Lurah niku mriki, misal niki contoh, niki teko-teko bagi-bagi napa? HP misal, bagi-bagi HP. Terus beliau mengumumkan, wahai napa warga Saren, rakyat Saren, nggih Saren Pak, warga Saren niki tak wahi HP kalih sak pakete. Mangke nek jenengan gunane HP niki napa? Mangke nek para warga niki, para rakyat Saren niki kok ada masalah, ada keperluan, maka langsung hubungi kula, hubungi kelurahan menggunakan HP tersebut. Ono masalah utang, ono masalah nopo mawon niku di teko telepon lewat HP niku. Kinten-kinten remen napa mboten? Remen napa mboten? Remen to? Nggih. Lah tanpa kita sadari Gusti Allah niku memperlakukan kita seperti itu. Jadi para sahabat niku ketika turun perintah sholat niku Masya Allah senengnya, gembiranya luar biasa. Gembiranya luar biasa karena sholat niku bagi mereka, bagi umatnya Rasulullah itu adalah merupakan satu amal ataupun satu alat untuk berkomunikasi, berbincang-bincang langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu umat zaman terdahulu niku nek ajeng nyuwun, ajeng ndonga kalih sinten? Kalih Gusti Allah niku mboten saged langsung ndonga piyambak, kudu lewat nabine. Contohnya Bani Israel.
Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Wa idh qultum ya Musa, dan ketika kalian Bani Israel berbicara kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel niku riyen makanannya istimewa. Dia tidak kerja, tidak usaha, tetapi makanan niku langsung diturunkan dari langit. Namanya manna wasalwa. Ada manna dan salwa. Niki makanan yang langsung dari surga. Tapi Bani Israel niku malah ngeyel. Lan nasbiru ala ta'ami wahidin. Wahai Musa, aku ki bosen, nggak tahan dengan satu macam makanan tiap dino mengkei manna salwa mawon, makanan dari surga. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana. Nah, gitu. Nggak bisa doa mboten saged ndonga piyambak, fad'u lana rabbak, tolong mintakan kepada Tuhanmu mimma tumbitul ard. Kula aku pengen panganan sing napa? Sing tumbuh dari bumi. Ya kaya njaluk bawang, sayur-sayuran ngoten to. Nah niki tandane. Jadi umat dahulu itu ketika ingin meminta sesuatu, maka tidak bisa langsung, tetapi harus napa? Lewat nabinya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Kon nyembelih sapi. Bani Israil niku rin wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ketika Musa berbicara kepada kaumnya, sesungguhnya wahai kaumku, sesungguhnya Allah niku memerintahkan kalian untuk nyembelih seekor sapi. Nah Bani Israil ini ketangklet malih. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba tanyakan kepada Tuhanmu, sapi ini ku sing jenisnya kaya nopo, sapi ini ku sing warnane nopo. Jadi kesimpulannya umat-umat zaman dahulu ketika ingin meminta sesuatu kepada Allah niku mboten saged sendiri, tapi harus melewati nabinya. Tapi umatnya Rasulullah, istimewanya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ketika ingin meminta sesuatu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberinya satu amal untuk berkomunikasi kepada Allah, yaitu melalui sholat. Ini adalah salah satu karunia yang luar biasa. Gitu. Awak dewi misal wau diumpamakan kita diberikan sesuatu alat oleh atasan kita dengan jaminan ketika kamu ada masalah dan kamu gunakan alat itu untuk menghubungi aku, maka aku akan kabulkan semua permintaanmu. Kita senang. Nah Gusti Allah pun seperti itu. Gusti Allah adalah Raja penguasa langit dan bumi yang mengatur segala urusan kita. Allah memberikan satu amal kepada kita ketika kita ada masalah, ketika kita ada keluhan, maka Allah memerintahkan kita untuk menegakkan sholat. Tetapi justru ketika kita datang masalah, justru kita tidak menggunakan sholat sebagai alat untuk meminta bantuan kepada Allah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa sholat niku kok saged disebut sebagai alat untuk berkomunikasi kepada Allah? Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nek pas awak dhewe niku napa menangi tanggal 27 Rejab niku ada satu peristiwa, memperingati satu peristiwa nggih niku. Peristiwa napa? Isra Mi'raj. Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Niku namanya Isra, perjalanan malam. Gitu. Kemudian naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, dan langsung Rasulullah SAW bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berbincang-bincang kepada Allah. Maka peristiwa niku dinamakan apa? Mi'raj. Ya,
Mi'raj. Maka sholat di dalam hadis as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat niku adalah mi'rajnya orang yang beriman. Hadis mengatakan sholat adalah mi'rajnya, alat untuk berbincang-bincang dan bertemu kepada Allah bagi orang mukmin niku adalah sholat. Iya tak? Dengan sholat kita bisa mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika keluarga Nabi ditimpa satu masalah niku, Rasulullah idza fazi'a amrun idza hazzabahu amrun fazi'a ila shalah. Dulu Rasulullah niku ketika ditimpa masalah, maka pertama kali yang dilakukan adalah mengerjakan sholat. Ini sebagai pertanda bahwasanya kita ketika ada masalah yang pertama kali kita lakukan adalah meminta tolong kepada Allah. Mbah nanti setelah niku ikhtiar dengan nopo berbagai macam, mbah berobat, mbah nopo nggih ikhtiar duniawi. Tapi pertama kali yang dilakukan adalah meminta tolong kepada Allah. Nah, sholat niki bukan hanya sekedar alat untuk meminta pertolongan kepada Allah, alat untuk berkomunikasi kepada Allah. Sholat niku adalah sebagai penyelamat kita nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dikatakan, man hafadha ala salawatil khamsi kanat lahu nurun wa burhanun wa najatun, wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf. Barang siapa yang ketika di dunia dia mau menjaga sholatnya 5 waktu, maka nanti sholat niki akan menjadi penyelamat baginya, akan menjadi cahaya baginya, akan menjadi petunjuk baginya, akan menyelamatkan dia di hari kiamat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha, tapi orang yang menyia-nyiakan salat ketika di dunia, lam yakun lahu nurun, maka nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan ada yang menyelamatkannya di hari kiamat. Dan bukan hanya itu, wa kana yaumul qiyamati, dan nanti ketika di hari kiamat ma'a Fir'aun, dia akan dikumpulkan bersama sinten? Fir'aun, wa Haman, terus yang ketiga wa Ubay bin Khalaf. Fir'aun pun ngertos nggih, begitu jahat banget pokoknya. Fir'aun niku Masya Allah jahat. Ini cerita itu iki. Fir'aun niku wah pokoknya nggih napa seorang raja di zaman Nabi Musa. Sampai-sampai saking jahatnya niku bumi saja menolak jasadnya, laut menolak jasadnya, nggih lho, mboten dikubur. Sampai-sampai di zaman ini tidak ada manusia yang bernama Fir'aun, saking weleke. Terus kemudian yang kedua akan dikumpulkan bersama Haman. Haman niku adalah perdana menterinya Fir'aun, podo-podo jahate. Dan yang ketiga Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf niku sinten? Ubay bin Khalaf niku adalah sinten? Ubay bin Khalaf niku adalah seorang kafir tulen. Seorang kafir tulen. Nah, ini Ubay bin Khalaf tak ceritani. Jadi suatu ketika Ubay bin Khalaf itu menjelang peperangan. Ketika di Mekah, maka Ubay bin Khalaf ini mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan Ubay bin Khalaf kepada Nabi? Hei Muhammad, saya ini punya seekor kuda yang setiap hari saya kasih makan. Kuda yang lincah, yang gagah, yang siap untuk berperang. Tak rawat. Kuda yang istimewa lah pokoknya, luar biasa. Terus kemudian, nah, dengan kuda ini maka saya akan membunuhmu ketika peperangan nanti. Maka kata Rasulullah, tenang. Rasulullah menjawabnya dengan tenang.
insya Allah aku yang akan membunuhmu wahai Ubay bin Khalaf. Maka ketika menjelang peperangan tiba, ketika peperangan sudah tiba, yaitu perang Uhud, maka benar Ubay bin Khalaf niki langsung naik kuda dan memacu kudanya dengan kencang, membawa pedang, memakai peralatan perang, topi besi, baju besi, wis rapet pokoknya, siap untuk mencari Nabi Muhammad dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar ketika sudah mendatangi, sudah hampir mendekati Rasulullah, maka teriak-teriak, aku akan membunuh wahai Muhammad. Maka kata Rasulullah, para sahabat menawarkannya, biarkan kami mengikutinya ya Rasulullah. Kata Nabi, jangan, biarkan saja. Maka kemudian Rasulullah mengambil tombak dari sahabatnya, ya, dari salah seorang sahabatnya. Tombak biasa mawon, bukan tombak yang super, yang pilihan boten. Saentene tombak itu. Setelah niku langsung dilemparkan oleh Nabi dengan lemparan biasa mawon. Setelah itu mengenai apa? Ternyata benar mengenai lehernya Ubay bin Khalaf. Tergores sidik mawon. Maka Ubay bin Khalaf langsung jatuh dari kudanya. Setelah jatuh dari kudanya, maka langsung teriak-teriak kesakitan. Bengok ini nek dingendi ayat yang syarah seperti seekor sapi jantan. Berarti gemah-gemoh. Nggih. Seperti teriak-teriak seperti seekor sapi jantan. Maka Ubay bin Khalaf ini langsung mendatangi kaumnya, mendatangi teman-temannya sambil teriak-teriak kesakitan. Maka kata temennya napa? Wis mbok rasah, istilahnya bahasa sekarang rasah lebay kowe iki. Ini luka cuma goresan sedikit. Ini luka cuma goresan sedikit, nanti juga sembuh, diobati. Maka apa kata Ubay bin Khalaf? Tahukah kalian siapa yang melukaiku? Yang melukaiku adalah Muhammad. Dulu ketika sebelum peperangan di Mekah, aku pernah berkata kepada dia bahwasanya aku akan membunuhnya. Maka Muhammad mengatakan, aku yang akan membunuh wahai Ubay bin Khalaf. Maka sejak saat itu saya yakin bahwasanya saya akan mati di tangan Muhammad. Jangankan Muhammad melukai saya dengan tombak yang hanya menggores sedikit. Andaikan Muhammad meludahiku saja, pasti aku akan binasa di tangannya. Seorang kafir tulen, tetapi dia memiliki keyakinan yang begitu kuat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang sebagai umatnya kurang yakin dengan janji-janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, siapa yang menjaga salat, maka salat niku akan menjadi cahaya, salat niku akan menjadi petunjuk, dan salat niku akan menjadi penyelamat di akhirat. Tapi kita kurang yakin dengan janji Rasulullah. Kita kurang yakin bahwa salat itu akan menjadi penyelamat, salat akan menjadi penyelesai masalah, salat itu akan menjadi penyelesai hajat-hajat kita. Kita kurang yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang kafir tulen yaitu Ubay bin Khalaf, dia kafir, dia tidak iman kepada Nabi, tetapi dia begitu yakin dengan janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana seorang mukmin yang cinta kepada Nabi, ketika dia mendengar satu hadis saja, itu sudah cukup untuk membangkitkan semangat dia dalam beribadah. Seorang yang cinta kepada Nabi, seorang yang mengaku beriman kepada Nabi, satu hadis saja sudah cukup untuk membuat dia beriman, membuat dia semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana? Sholat ini adalah perkara yang penting. Sholat ini adalah perkara yang penting. Kalau kita tidak yakin bahwa sholat ini bisa menyelesaikan masalah kita di dunia, maka bagaimana mungkin kita akan yakin bahwa sholat itu akan menyelesaikan masalah kita di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana momen Ramadan ini, karena Ramadan ini adalah ibarat satu madrasah.
Ar-Ramadhanu madrasatun kubra yatadarrabu bihal mu'min. Ramadan ini adalah salah satu pondok pesantren yang mana kita di dalamnya belajar selama 1 bulan. Kita menempa diri, menempa jiwa di dalamnya. Maka yang namanya Ramadan ini, kalau kita menyebut kata pesantren ataupun kata sekolah, pasti ada 2. Yang satu ada alumni yang lulus, yang satu lagi ada alumni yang gagal. Gitu? Alumni yang lulus yaitu yang la'allakum tattaqun. Bagaimana ketika Ramadan dia pergi, tapi amal-amal yang ada di bulan Ramadan tidak boleh pergi meninggalkan kita. Justru setelah perginya bulan Ramadan, kita lebih semangat lagi baca Al-Qur'annya. Amalan Ramadan kita sering sholat berjamaah. Bagaimana di luar Ramadan kita juga menjaga sholat. Di dalam bulan Ramadan kita menjaga sholat-sholat sunnah, maka di luar bulan Ramadan kita juga menjaga sholat-sholat sunnah. Di dalam bulan Ramadan kita rajin sedekah, maka di luar Ramadan juga kita juga rajin sedekah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya sendiri, umumnya kepada para jamaah. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada khilafnya mutlak dari hawa nafsu saya sendiri. Wallahu muwaffiq, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.